ظلمة الجهل والدياجر فالحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم المبارك. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghadirkanku dan kalian dalam majelis mulia untuk menggapai derajat dan meniti tingkatan iman, menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahimur Rahman, mendengar ucapan-ucapan indah yang bersumber dari makhluk terindah di alam semesta, pilihan Allah Ta'ala dari sekian ciptaannya, nabiku dan nabi kalian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar untayan-untayan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh para guru dan disampaikan oleh para muballigh, mendengar dengan telinga yang diciptakan Allah Ta'ala di diri ini, dan mendengar dengan hati yang Allah Ta'ala ciptakan di tengah-tengah jiwa ini. Semoga hati ini tersirami dengan cahaya takwa kepada Allah, dan semoga Allah Ta'ala mendengarkan di alam akhirat Nabi Allah Daud ketika membaca Al-Quran, dan Allah Ta'ala mendengarkan telinga kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di surga Firdausil A'la. Maka kita berada di tengah-tengah mereka di saat tiba waktunya. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang lebih benar dan tidak ada yang lebih mulia dari yang kita dengar sehari semalam 24 jam dari waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah? "Wa man asdaqu minallahi qila." Siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Kata ada ucapan satupun di alam semesta ini yang lebih benar dan lebih mulia dari ucapan Allah Rabbul Alamin. Dan datang setelahnya ucapan-ucapan yang bersumber dari sang Nabi, hadis-hadis yang dicatat oleh pena-pena para sahabatul kiram dan dihafal oleh mereka, dibukukan oleh para ulama setelah mereka, dan sampai semua itu kepada kita di zaman akhir. Tidaklah itu semua melainkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ucapan para anbiya terdahulu dipunahkan Allah Ta'ala dan bahkan sebagiannya tak pernah terdengar. Tapi umat ini Allah perdengarkan ucapan nabinya, padahal jarak antara kita dengan beliau 1400-an tahun lamanya. 15 abad bukanlah jarak yang sebentar dan masa yang sedikit untuk ditempuh oleh seseorang dan oleh makhluk Allah dari generasi ke generasi. Tapi sedikit pun ucapan Rasul yang disampaikan beliau dengan lidahnya tak berkurang dan tak bertambah, karena setiap katanya dihafal oleh para sahabat dan disampaikan kepada para tabi'in, dan terus sampai kepada tabi'in dan terus antara para ulama satu dengan yang lainnya. Maka bergembiralah mereka yang diciptakan Allah dalam golongan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya dari Allah? Lalu kita dengar tentang anjuran takwa dari guru yang menyampaikan penyampaiannya, dan Allah Ta'ala memberikan anjuran besar terhadap
kepada umatnya, kepada makhluknya, kepada hambanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada wasiat yang Allah berikan kepada awalin dan akhirin melainkan takwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan jangan kalian wafat melainkan kalian dalam keadaan muslim, berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengibarkan bendera taslim, penyerahan mutlak kepada Sang Khalik, bahwa Ia adalah hamba yang patuh kepada penciptanya. Jangan kalian wafat melainkan kalian dalam sifat seperti itu. Begitu Allah Ta'ala pesankan dalam Al-Quran. Kepada siapa? Pesankan takwa ini kepada Nabi Adam, dipesankan kepada Nabi Nuh, dipesankan kepada Nabi Musa, dan tidak tertinggal dipesankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah wasiat yang lebih mulia daripada ini? Kemungkinan di antara keluarga ketika ada salah seorang yang wafat, orang tuanya salah satunya, mereka saling bertanya apakah ada pesan dari sang mayit, atau mungkin ketika ingin disolatkan atau dimandikan, yang memandikannya atau yang menyolatkannya berbisik kepada keluarganya, apakah ada pesan dari sang mayit sebelum ia wafat di waktu hidupnya. Jika ada pesan, maka mereka akan laksanakan semampu yang bisa mereka lakukan, dan pesan yang datang tentang takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Rabbul Alamin, penciptaku dan pencipta kalian. Tidak ada satupun zarrah di muka bumi ini, di alam semesta ini, melainkan Ia yang menciptakannya dan Ia yang menghendaki keberadaannya. Dan ketika Ia menghendaki wafatnya atau tiadanya, maka tak ada satupun kekuatan yang dapat menghalangi kehendak mutlaknya. Pesan Allah Rabbul Alamin, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Pesan yang setiap minggu kita, setiap Jumat kita dengar dari para khatib. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Begitu Allah firman Allah Ta'ala mengatakan kepada para hambanya. Karena besarnya pesan ini dan agungnya, dan karena dibaliknya begitu banyak manfaat dan begitu tersimpan keberuntungan dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala mendorong hambanya dengan memberikan janji yang banyak di dalam Al-Quran, agar kita sebagai hambanya ingin melaksanakan pesan ini. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang yang bertakwa. Perhatikan kalimatnya, ma'al muttaqin, bersama orang yang bertakwa. Siapa bertakwa didampingi Allah. Siapa yang bertakwa ia mendampingi Allah. Maka siapa yang bisa mencelakakan seseorang ketika didampingi Allah? Kekuatan mutlak yang tidak bisa dibandingkan dengan satu kekuatan pun di alam semesta, mendampingi seseorang ketika ia bersifat takwa. Maka penjagaan yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk si orang yang bertakwa ini, penjagaan yang tidak bisa ada celah untuk bisa ditembus seseorang. Kita di zaman akhir ini dengan teknologi yang ada, maka banyak manusia-manusia mencari penjagaan dari alat teknologi yang dibuat manusia. CCTV dipasang di rumah-rumah, di depan rumah, bahkan di dalam rumah, bahkan di belakang rumah. Bahkan masjid sekarang juga dipasang CCTV. Nawah masjid juga kadang aman juga.
Sendal orang hilang, mobil hilang juga. Keamanan, penjagaan, pasang CCTV itu adalah suatu biar gampang dilacak dan lebih aman. Yang buat manusia dipakai oleh manusia, yang buat makhluk yang lemah, yang ketika menciptakan sesuatu banyak celah-celah yang bisa ditembus. Dalam istilah ilmu komputer itu ada namanya firewall, apa namanya? Itu pertahanan di dalam komputer. Semakin canggih semakin kuat pertahanannya, tapi bisa ditembus. Ini pinter, yang satu lebih pinter lagi. Keamanan satu perusahaan dijaga dengan pertahanan komputer yang diciptakan oleh seseorang dan dibuat oleh seseorang. Ternyata ditembus juga, bahkan punya pemerintah ditembus oleh orang. Kenapa? Ya? Karena ada yang pinter, ada yang lebih pinter lagi. Di atas langit ada. Apakah ada yang di atas Allah? Alhamdulillah. Dalam tidur kita selalu berdoa, di antara doanya walaysa fawqaka syai'. Tidak ada yang di atasmu sesuatu, maka tak ada yang mengungguli Allah dan di atas Allah. Kalau dia menjanjikan seseorang yang bertakwa bahwa aku yang menjaganya, aku yang memeliharanya, aku yang memberikan keamanannya, maka tak ada satupun makhluk yang dapat menembus pertahanannya. Karena ia bersandar kepada keamanan terkuat sejagat semesta. Manusia boleh lalai dalam ciptaannya sehingga ditembus oleh orang-orang yang lebih mengerti, tapi manusia tidak akan dapat melampaui ilmu Allah. Tapi mana yang mencari pertahanan dari kekuatan yang maha dahsyat ini? Di mana di saat yang sama, di waktu yang sama, di zaman seperti ini, banyak manusia mencari pertahanan, mencari keamanan, mencari pemeliharaan dan penjagaan dari alat yang gampang ditembus oleh orang yang lebih mengerti. Maka orang yang berakal sempurna, dia akan lebih mengambil keamanan, penjagaan dan pemeliharaan Allah, karena keamanannya tidak akan pernah bisa ditembus oleh siapa. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wallahu a'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa. Kalau kita dekat dengan ulama yang ilmunya banyak, sedikit demi sedikit kita pintar juga jadinya, dibanding orang yang lain yang nggak mendekati ulama. Kabarnya, nggak tahu benar kagak, kabarnya pembantunya Einstein jadi ikut pintar gara-gara mendampingi Einstein 20-an tahun kalau nggak salah. Ikut pintar dulu dia dalam ilmu-ilmu yang dikuasai oleh profesor ini. Begitupun ketika kita terus duduk dengan ulama, ya biarpun nggak sama seperti seorang alim ini, tapi dikit-dikit banyak yang kita ambil, sehingga kita nggak sama ilmunya dengan orang yang tidak mendampingi ulama. Lalu bagaimana orang yang mendampingi Allah? Ilmunya tidak terbatas, ilmunya tidak ada satupun yang bisa mengetahui sampai mana dalamnya dan sampai mana tingginya puncaknya. Jika seorang mendampingi Allah dan Allah mendampinginya ketika dia bertakwa, maka Allah Ta'ala yang langsung mengajarkannya. Diambil ilmunya dari Allah, diambil pengetahuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu janjikan dalam Al-Quran agar kita ingin, agar kita berkeinginan, agar kita terayu dengan satu kemuliaan yang diinginkan Allah Ta'ala. Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian pada Allah. Ya Rabb, kalau aku bertakwa, lalu bagaimana apa yang kau berikan padaku? Yu'allimukumullah, maka Allah Ta'ala akan mengajarkan kalian.
Allah gak wakilkan untuk mengajarkannya kepada malaikat, kepada seorang mugarrab, tapi yang mengajarkannya dan memberinya ilmu langsung dia yang memberikan. Inilah yang disebut dengan ilmu ladunni. Wa atainahu min ladunna ilma. Kata Allah dalam ayat yang lain, kami berikan kepadanya dari sisi kami ilmu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka yang ingin mendapatkan ilmu langsung darinya, maka bertakwalah. Itu kuncinya. Dari itu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam salah satu kitab beliau, ketika beliau mendefinisikan seorang arif billah. Siapa arif billah yang sering kita dengar? Seorang wali, seorang arif billah, seorang arif billah, fulan arif billah. Disebutkan oleh beliau, walladzi yantahi ilaihi ilmul alim. Seseorang yang sudah berakhir kepadanya ilmu para ulama, artinya dia tidak lagi mengambil ilmu dari ulama, maka yang dia dapatkan ilmunya dari Allah. Sehingga disebutkanlah orang yang seperti ini ilmunya tidak diambil dari kitab. Ketika dia mendampingi Allah Ta'ala di kesehariannya, maka yang mendapatkan ilmu demi ilmu, pengetahuan demi pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di zaman kita Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran di dunia untuk kita pikirkan dan kita alihkan setelahnya kepada gambaran akhirat. Tentang gambaran dunia kemudian kita pergunakan itu untuk gambaran iman dan takwa. Bukankah kalau seseorang berkeluarga kemudian setelah itu dikaruniai seorang anaknya dari kecil lalu menjadi dari bayi lalu kemudian menjadi kanak-kanak, masuk ke dalam pendidikan dasar, TPA, Rodotul Anfal, pengajian, lalu kemudian ke sekolah-sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah. Setiap kali ada seseorang dari anak satu keluarga berprestasi, maka orang tuanya akan begitu bahagia. Anak saya alhamdulillah dapat juara 1 di kelasnya. Oh, yang satu bilang anak saya alhamdulillah lebih dari itu, kenapa? Juara umum di sekolahnya. Kebanggaan untuk siapa? Untuk orang tua. Kenapa anak ini pintar? Ilmunya banyak, lebih banyak dari kawan-kawannya, sehingga dia mau membuli mereka, sehingga mendapatkan peringkat terbaik di kelasnya atau di sekolahnya. Atau bahkan ketika seseorang mengikuti perlombaan dalam skala nasional apalagi internasional, menempati peringkat terbaik, akan lebih lagi gembira kedua orang tuanya dan orang-orang yang di sekelilingnya, termasuk gurunya dan orang-orang bahkan tetangganya akan ikut gembira. Masya Allah, kita menjadi lebih terhormat. Kenapa? Tetangga kita mendapatkan peringkat 1 di internasional dalam bidang ini dan itu. Lalu siapa setelah itu yang ingin berlomba-lomba dalam mendapatkan peringkat pertama, mendapat dalam derajat ilmunya yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di zaman-zaman dahulu, para ulama bahkan orang-orang awam di negeri Tarif Hadramaut, ketika kehidupan mereka penuh dengan keimanan dan takwa, maka yang menjadi pusat kebanggaan dan sumber kebanggaan adalah iman dan takwa yang didapatkan seseorang, peringkat takwa dan peringkat iman. Maka disebutkan seperti Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Thani, Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, melahirkan anak-anak laki dan perempuan yang banyak. Kesemua anaknya tidak dikenal sedikit pun bahwa mereka hanya seorang
hafal Quran, padahal penghafal Al-Quran adalah sesuatu peringkat yang besar bahkan di masyarakat kita. Tapi derajat takwa di zaman itu begitu tinggi. Disebutkan di dalam sejarah bahwa anak-anak, khususnya putra-putra beliau Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, semuanya mencapai derajat kutub. Al-Qutb seorang peringkat tinggi di antara para aulia, seorang arif billah, dan itu dituliskan di dalam sejarah keberhasilan seorang tua seperti beliau mendidik anaknya dan mempunyai peringkat tinggi dalam tingkatan takwa kepada Allah. Maka kalau kita berbangga dengan prestasi anak di dalam urusan dunia, maka kejar sepertinya juga untuk dapat berbangga ketika ia berprestasi dalam tingkatan akhirat, dalam tingkatan iman dan takwa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah Ta'ala akan mengajarkan kalian. Allah sendiri yang mengajarkannya tanpa yang perwakilkan kepada orang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika Allah yang menjaganya, sebab orang ini terus mendampingi Allah dan Allah mendampinginya. Mendampinginya maksudnya bukan mendampingi dengan zatnya, mustahil Allah Ta'ala zatnya mendampingi orang ini, tapi ilmunya, rahmatnya, kuasanya terhadap orang ini terus mendampingi. Ketika ia berdampingan dengan Allah dan Allah berdampingan dengannya, melihara hamba yang satu ini karena ia bertakwa, menjaga dari segala keburukan-keburukan dunia wal akhirat. Dan tentunya keburukan yang paling dihindari oleh semua salihin dan salihat, oleh semua orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yaitu keburukan yang menimpa seorang ketika ia masuk ke dalam neraka. Apa ada keburukan yang lebih buruk daripada ini? Ada yang lebih buruk daripada ini. Seorang boleh sakit, parah sakitnya, harus terbaring di atas tempat tidur berbulan-bulan, tapi tidak akan sama sekali setara dengan sedetik masuk dalam neraka. Seseorang miskin melarat, katakanlah dari pertama dia hidup, lahir di dunia sampai dia wafat, terus dalam kemelaratan dan kesusahan. Dan kesusahan itu tidak akan sebanding dengan sedetik masuk di neraka. Apapun yang ada di akhirat, jika tidak dapat dibandingkan dengan yang di dunia, apakah itu kesusahan atau bahkan kesenangan. Dalam hadis disebutkan, nanti di akhirat ada seseorang yang di dunia hidup dalam kesusahan, sepanjang hidupnya susah, melarat, miskin, penyakitan, tapi dia sabar, beriman kepada Allah Ta'ala dan bertakwa. Di akhirat ketika dihisab dan akan dimasukkan ke dalam surga, lalu Allah Ta'ala berkata kepadanya, wahai hambaku, masukkan ujung telunjukmu ke dalam surga. Masukkan ujung telunjuknya ke dalam surga. Ketika dimasukkan ujung telunjuknya, belum tangannya, belum badannya, baru telunjuknya yang masuk ke dalam surga, Allah bertanya, wahai hambaku, pernahkah engkau di dunia, semasa engkau hidup di dunia, hidup susah, melarat? Kata hambanya, ya Rabb, aku tidak pernah sama sekali di dunia hidup melarat. Lupa semua kesusahan, lupa semua kesulitan ketika baru ujung telunjuknya masuk ke dalam surga. Apalagi kalau udah hidung-hidungnya masuk ke dalam surga. Lalu yang lain hidup dalam kesenangan, hidup dalam kemewahan, tidak pernah susah, tapi bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kesenangannya, kemewahannya membuat dia lalai dari Allah. Ketika akan dimasukkan ke dalam neraka, disuruh masukkan telunjuknya di neraka Allah Ta'ala. Lalu dia ditanya oleh Allah, wahai hambaku, pernahkah engkau hidup di dunia dalam kesenangan? Padahal hidupnya senang terus di dunia. Apa jawabannya? Ya Rabb,
Tidak pernah sedikit pun aku senang dan gembira di dunia. Di dunia puluhan tahun, 60, 70 tahun atau bahkan mungkin 100 tahun hidup enak, dalam kemewahan, dalam kesenangan, tidak kurang apapun, hajat-hajat selalu terpenuhi. Ketika masuk telunjuknya, ujungnya ke dalam neraka, dia lupa semua kesenangan itu, sebab begitu dahsyatnya neraka padahal baru ujung telunjuknya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in minkum illa wariduha." Tidaklah dari kalian itu melainkan dia pasti melewatinya, melewati jembatan Sirat. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Maka itu atas Allah Subhanahu wa taala sudah satu keputusan yang mesti diputuskan. Semua orang akan melewati jembatan Sirat dan itu sudah keputusan Allah. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah menyebutkan, wa nadzaru dzalimina fiha jusiyya. Dan kami biarkan orang-orang zalim di dalam neraka. Mereka yang bertakwa Allah Ta'ala selamatkan dari nerakanya Allah. Kenapa? Karena mereka yang dijaga Allah dan Ia mendampingi mereka di dalam dunia karena mereka bertakwa, dan Ia terus berdampingan dengan Allah Ta'ala dalam dunia ketika mereka hidup. Mustahil setelah itu dibiarkan Allah Ta'ala tersiksa di akhirat. Itu makna dari penjagaan yang diberikan Allah. Maka penjagaannya bukan cuma di dunia diberikan lalu Ia sengsarakan orang itu di akhirat ketika ia bertakwa. Tidak, di dunia dijaga, dipelihara Allah dari segala keburukan, dan di akhirat lebih lagi dijaga Allah dari keburukan yang lebih dahsyat dari keburukan dunia. Ini kan promo dari Allah Ta'ala nih. Di akhir tahun banyak promo, di toko-toko ngasih promo. Ini promo Allah Ta'ala sebarkan di dalam Al-Quran agar kita hambanya ingin jadi orang yang bertakwa. Lihat tuh orang yang bertakwa yang betul dapat fasilitas dan keistimewaan yang begitu sangat berharga dan bernilai. Dijaga Allah Ta'ala, diberikan surga, dihindari dari neraka. Allah Ta'ala berikan kepadanya ilmu langsung dari dirinya. Lalu bukan cuma itu aja, ada lagi yang lain. Apa? Selalu diberikan makhraj, jalan keluar. Maka tidak ada orang yang bertakwa kesulitan, melainkan dilihat jalan keluarnya ada. Di dalam ayat Al-Quran yang sangat masyhur sering kita dengar, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat terkenal, turjumanul Quran, diberi gelar dengan turjumanul Quran, orang yang mengerti makna Al-Quran. Beliau katakan, jikalau langit jatuh ke atas bumi dan berdempetan, maka Allah Ta'ala akan berikan orang yang bertakwa jalan keluar. Kalau kita pikir mana ada jalan keluar? Langit yang begitu besar jatuh ke atas bumi, tapi karena yakinnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang yang bertakwa akan punya jalan keluar, dia katakan, kalau langit jatuh ke atas bumi, Allah berikan orang yang bertakwa jalan keluar sehingga diselamatkan. Maka tidak ada kesulitan di hadapan orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi apa? Waman yattaqillah, barang siapa yang bertakwa, itu syaratnya yaj'al lahu makhraja, baru hasilnya. Allah jadikan untuknya jalan keluar hasil daripada takwa kepada Allah. Terkadang orang terbalik, pengen hasil dulu, syaratnya nggak mau dijalanin. Seringkali kalau mendapatkan kesulitan di dalam menghadapi perkara dalam kehidupan. Ada seorang kerja, kemudian ingin bertobat,
karena pekerjaannya yang dia lakoni sekarang, yang dijalani sekarang adalah pekerjaan yang tidak berkah, haram. Apakah mengandung riba atau caranya yang tidak diridhoi Allah Ta'ala, banyak tipuan ini dan itu, khianat atau yang lain. Kalau ingin bertobat harus tinggalkan ini yang haram. Kadang orang punya diuji Allah Ta'ala di saat itu. Ini saya kalau udah punya keluarga, apalagi anak udah 5, istri mah 1, anaknya 5. Kemudian kalau saya berhenti dari kerjaan yang haram ini, nanti anak dan istri saya makan apa? Ini banyak menimbulkan pertanyaan di dalam benak seseorang yang katakanlah dia ingin hijrah dari masa kelamnya, ingin memperbaiki lembaran kehidupannya. Makan apa nanti anak saya kalau saya nggak kerja di situ? Ada seorang datang ke Imam Sya'rawi, Syekh Sya'rawi di zaman waktu rahimahullah ta'ala, ulama besar di zaman dahulu telah wafat. Muallimul Quran, orang yang sangat menguasai tafsir Al-Quran, datang kepada beliau ketika beliau sedang berdakwah di salah satu negeri di barat. Orang ini muslim yang datang, kemudian dia mengadu kepadanya bahwa dia bekerja di salah satu hotel yang menyuguhkan minuman keras dan banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nuraninya karena berbau haram. Lalu dia datang mengadu kepada beliau. Bagaimana jalannya? Kata beliau ini, tinggalkan pekerjaan, cari pekerjaan yang halal. Lalu kata orang ini, nanti anak dan istri saya makan apa Tuan Guru? Istri dan anakmu makan apa? Lihat firman Allah Ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan buatnya jalan keluar. Takwa dulu, lalu diberikan jalan keluar. Apa jalan keluar dulu, baru bertakwa? Kata orang ini, tentu di dalam Quran disebutkan bertakwa dulu, baru nanti diberikan jalan keluar. Maka kata Syekh Sya'rawi, iya, kau bertakwa dulu, dengan cara tinggalkan itu, nanti Allah Ta'ala akan kasih jalan keluarnya. Anak istrimu tidak akan kelaparan, tidak akan mati. Allah Ta'ala akan dapat berikan rezekinya, dia punya rezeki yang ditentukan Allah. Keluar dulu, nanti Allah kasih jalan keluar. Takwa dulu kepada Allah dengan meninggalkan yang haram. Maka nasihat itu membekas di hatinya. Ya, tinggalkan pekerjaannya padahal gajinya salah satu petinggi yang memimpin jabatan tinggi di hotel itu. Gajinya besar, tapi ya tinggalkan karena Allah. Kemudian beberapa tahun setelah itu, beliau ini, Tuan Guru ini, berada di negeri Madinah, Madinatul Munawwarah. Rupanya orang yang dulu minta nasihat kepadanya itu sudah berada di negeri Madinah. Dia dengar Tuan Guru ini ada di Madinah, kemudian dia berziarah dan menjumpainya. Lalu dia ingatkan dirinya, engkau yang dulu, ya benar saya. Bagaimana kalau dia mengatakan, alhamdulillah saya dalam menjalankan nasihat Tuan Guru, saya sekarang bekerja sebagai dengan jabatan yang sama di hotel di Madinatul Munawwarah dengan gaji yang halal. Tapi perjuangannya bagaimana ketika meninggalkan jabatan halal yang tinggi tapi dengan penghasilan haram? Perjuangan iman itu dijalani dan dilalui, kemudian Allah Ta'ala gantikan dengan yang lebih baik. Kata Rasul dalam hadis, "Man taraka syai'an lillah 'awwadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah Ta'ala gantikan dia yang dengan yang lebih baik. Tinggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Ta'ala gantikan yang lebih baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sekian banyak yang dijanjikan Allah Ta'ala untuk orang yang bertakwa. Maka kalau kita di dunia ini mendengar ada toko-toko yang berikan promo besar,
Sebagian orang bahkan gila katanya. Wah itu TV harganya cuma 1 juta, tadinya 4 juta. Ayo cepat kesempatan ini. Nanti kalau udah lewat promonya bakalan hilang kembali lagi harga seperti semula. Maka diusahakan kesempatan ini tidak lewat. Dia pergi ke tokonya dan dia beli TV-nya. Alhamdulillah, bahkan dia ngomong sama orang-orang yang ada di sekelilingnya, "Anda beli TV ini murah, cuma 1 juta, harga aslinya 4 juta." Gembira. Maka promo Allah Ta'ala masih terus terbuka. Sampai kapan? Sampai sakaratul maut sudah sampai di kerongkongan kita. Jangan sampai ketinggalan sehingga promo itu habis, dan ketika ingin seseorang mengambilnya, Allah katakan sudah habis waktumu. Matahari sudah terbit dari barat, atau ruhmu telah sampai ke kerongkongan, ke tenggorokan. Nah, di saat itulah iman tidak lagi diterima, dan amal soleh tidak lagi diterima. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala golongkan kita dalam golongan muttaqin. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, melanjutkan apa yang kita bahas di malam Kamis, yang di kali ini berkaitan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bazzar, Sayyidina Ali ketika beliau menjadi khalifah, keluar di satu saat dari rumahnya menuju tempat sholat Id untuk sholat Id bersama rakyatnya. Tentunya beliau jadi imam karena beliau khalifah Rasulullah, beliau Amirul Mukminin. Kemudian di pertengahan jalan bersama orang-orang yang mengiringi beliau ditanya tentang perbuatan sebagian jamaah, sebagian orang di saat itu yang melaksanakan sholat sunnah setelah sholat Id atau sebelum sholat Id. Bagaimana itu imam? Beliau diam. Kemudian sudah hampir sampai, ditanya lagi, bagaimana itu? Beliau diam. Kemudian beliau naik ke atas mengimami sholat. Kemudian setelah sholat beliau naik ke atas mimbar. Setelah beliau naik ke atas mimbar berkhutbah, kemudian setelah selesai beliau keluar dari masjid, naik ke kendaraannya. Ketika di atas kendaraan beliau ditanya lagi ketika akan pulang, "Wahai Tuhan, wahai Imam, wahai Amirul Mukminin, itu lihat mereka sholat Id, sholat sunnah setelah sholat Id dan sebelum sholat Id. Gimana itu?" Kata Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, "Ma'asaitu an asna tas'aluni 'anis sunnah." Apa yang bisa aku lakukan? Kalian bertanya kepada aku tentang sunnah. Inna Rasulullah lam yusalli qablaha wa la ba'daha. Sungguh Rasulullah tidak pernah sholat sunnah sebelum sholat Id dan sesudah sholat Id. Faman syaa fa'al wa man syaa tarak. Barang siapa yang mau silakan kerjakan, barang siapa yang enggak mau silakan tinggalkan. Apakah kalian ingin aku melarang mereka sholat sehingga aku masuk dalam firman Allah Ta'ala, "Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla." Tidakkah engkau lihat ara'aital ladzi yanha, tidakkah engkau lihat orang yang mencegah 'abdan, seorang hamba itu Nabi Muhammad, idza shalla, ketika dia salat. Turun ayat ini akan ke atas Abu Jahal. Abu Jahal mengancam Rasulullah, "Awas kalau kamu salat, aku akan perlakukan begini begitu." Akan dipersiapkan satu tindakan buruk kepada Nabi. Kita tahu Rasul ketika di Mekah, bahkan beliau ketika sujud dilemparkan oleh Abu Jahal kotoran unta ke punggungnya, dan beliau tidak membalas apapun. Beliau selesaikan sholatnya, lalu dibersihkan punggungnya dan kotoran-kotoran yang ada di wajahnya, jadi jenggotnya oleh Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Sampai sebegitu jahatnya Abu Jahal. "Awas kau Muhammad kalau engkau sholat di sini, bukan apa yang kau lihat." Maka Allah turunkan, "Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla." Apakah engkau melihat itu orang yang mencegah seorang hamba ketika ia sholat? Kata Sayyidina Ali, "Apakah engkau mau aku ini masuk dalam golongan orang ini seperti Abu Jahal yang melarang orang ketika sholat, melarang orang dari sholat?" Sayyidina Ali enggak mau. Maka beliau tidak melarang orang-orang itu
untuk melaksanakan sholat qobliyah sebelum Id atau sudah Id. Selama tentunya kata ulama ketika bukan di waktu yang haram atau waktu yang makruh, maka itu dikatakan sholat mubah saja, sunnah mutlaqah. Dalam hal ini Imam Ali dalam riwayat itu jelas-jelas mengatakan Rasul tidak melakukannya. Rasul tidak mengerjakan sebelum sholat Id dan sesudah sholat Id, tidak mengerjakan sunnah, tidak mengerjakan sholat. Tapi apa sikap beliau terhadap orang-orang yang mengerjakan sholat itu? Apakah ia katakan pada mereka, bid'ah? Rasul nggak ngerjain sebelum sholat Id dan sesudah sholat Id nggak sholat. Kalian ini lebih pintar dari Rasul apa? Di zaman kita di antara alasannya begitu. Kalau kalian ini merasa lebih pintar dari sahabat dan Rasulullah nggak ngerjakan yang demikian, berarti kalian merasa lebih pintar dari sahabat dan Nabi Muhammad. Sayyidina Ali nggak mengucapkan demikian kepada manusia itu, muslimin itu di saat itu, bahwa kalian lebih pintar, lebih alim, lebih rajin ibadah dari Nabi nggak lakukan, kalian melakukannya. Sayyidina Ali bahkan mengambil sikap, apakah kalian ingin aku melarang mereka sehingga aku menjadi orang yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, araita alladzi yanha 'abdan idza shalla, maka dibiarkan oleh Sayyidina Ali. Artinya Sayyidina Ali faham itu amalan gak diajarkan Nabi, gak dilakukan Nabi, gak dikerjakan Nabi. Tapi ketika amalan itu tidak berbenturan dengan sunnah, tidak berbenturan dengan nas, hadis, Quran, kaidah-kaidah dalam agama, maka biarkan saja mereka mengerjakannya. Maka alasan yang digunakan oleh sekelompok bahwasanya kalian merasa lebih pintar dan lebih alim, lebih tahu dari sahabat, itulah alasan yang sungguh tidak sama sekali dikenal oleh pikiran-pikiran dan akal-akal para sahabat Rasul, diantaranya Sayyidina Ali, bahwasanya ketika beliau tahu Rasul tidak mengerjakannya, beliau tidak mengatakan demikian kepada orang-orang itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sudah dalil-dalil yang kita dapatkan dari sunnah Rasul, dari ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya apa yang kita jalani selama ini adalah hak yang telah ditelusuri oleh para ulama amilin, dari para arifin, dari para abid, oleh para abdal, oleh para salihin, generasi demi generasi, zaman demi zaman, sampai zaman tabi'in dan kemudian zaman sahabat, dari yang mereka langsung ambil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dikerjakan oleh para muslimin dan mereka anggap baik, maka itu adalah baik. Dalam hadis Rasulullah katakan, ma ra'ahul muslimina hasan fa hasanan fa wa'indallahi hasan. Yang dilihat baik oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah itu adalah baik. Begitu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah Ta'ala wafatkan kita dalam ahlu sunnah wal jamaah. Allah Ta'ala bina iman kita dan takwa kita, sehingga tidak wafat kita melainkan menempati tingkatan takwa tinggi di sisi Allah, dan tidaklah kita mendatangi kematian melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tulis kita di diwan para arifin, diwan para salihin, diwan para mugarrabin, diwan yang akan menempati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendampingi Sayyidul Mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, khususkan untuk mereka-mereka saudara-saudari kita muslimin muslimat yang Allah Ta'ala berikan cobaan di hari-hari seperti ini dengan cobaan musibah dan cobaan ujian yang lainnya. Allah, semoga Allah Ta'ala kuatkan hati kita dan hati mereka. Allah jaga keluarga kita dan keluarga mereka. Allah lindungi segala yang kita miliki dan yang mereka miliki. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah.
Tidak turun musibah kecuali karena dosa, dan tidak terangkat kecuali dengan taubat. Begitu lisan salah seorang kekasihmu pernah berkata, dan kami dengar perkataannya saat ini. Rabbi, mungkinkah satu dari kami yang hadir saat menjadi sebab musibah turun di tengah-tengah muslimin? Mungkinkah bahkan kami semua yang hadir menjadi sebab turunnya bala dan musibah di tengah saudara-saudara kami? Ya Rabb, jika demikian maka tak ada yang kami minta melainkan ampunan-Mu ya Rahman, melainkan maghfirah dari-Mu ya Rahim, sehingga tak ada lagi yang seperti ini menimpa kami, sehingga tak ada lagi kebodohan yang ada di antara kami mendatangkan murka-Mu. Pahamkan kami tentang keagungan-Mu ya Rabb. Siapa yang memahami keagungan-Mu dari kami, sungguh dia tidak akan melawan-Mu, karena kami tahu siapa diri-Mu dan siapa kami. Hanyalah makhluk berdosa yang penuh dengan kotoran, yang selalu harus minta taubat kepada-Mu dan maghfirah. Ya Rahman, jangan Kau jadikan maksiat yang kami lakukan dengan kedua tangan ini sebab musibah turun kepada kaum muslimin ya Rabb. Jangan Kau jadikan sebab mata yang memandang maksiat yang Kau berikan kepada kami di tengah-tengah kepala ini menjadi sebab turun maksiat kepada muslimin. Jadikan kami kunci keberkahan untuk mereka ya Rahman. Jangan Kau jadikan kami kunci dan sebab kesialan yang turun untuk mereka dan menimpa mereka. Ya Rabbana ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Negeri ini sudah banyak musibah yang menimpa mereka, yang menimpa negeri ini di barat dan timur, utara dan selatan. Tangan ini menengadah kepada-Mu ya Rabb, dan banyak muslim umat-umat Rasul-Mu, hamba-hamba-Mu menengadahkan tangan mereka kepada-Mu ya Rabb, mengemis dan meminta dengan sangat kepada-Mu ya Rahman. Angkat bala dari kami, jauhkan musibah dari kami, beri kami kehidupan tenangan, beri kami kenyamanan, beri kami rahmat, beri kami maghfirah, beri kami barakah. Wahai Rahman, emang usul salihin di antara kami dan yang sebelum kami telah Kau beri mereka musibah dan ujian yang mengangkat derajat mereka dan menjadi mereka mulia lebih dari sebelumnya di mata. Jika musibah ini datang, jadikan kami terangkat derajat kami di mata-Mu ya Rabb, dan jadi kami mulia lebih dari sebelumnya di mata-Mu ya Rabb. Beri kami kekuatan menghadapinya, dan beri kami kekuatan untuk dapat melewati ujian yang Engkau datangkan.
Ya Rabbana ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Jika satu di antara kami yang hadir belum pernah lagi mengangkat tangannya kepadamu untuk memikirkan kaum muslimin dan mendoakan mereka dalam untuk keselamatan mereka dan untuk ketabahan mereka, ini satu sumbangan yang kami berikan di malam ini ya Rabb, dari tangan yang pertama kali ini menengadah kepadamu untuk kau lihat, untuk kau pandang, untuk kau berikan ya Rabb. Dari hati kami berkata meminta kepadamu dan membalas. Hindarkan segala musibah-musibah ini dari kaum muslimin muslimah di negeri tercinta ini ya Rabb, dan di kota kami yang kami cintai ya Rabb, sehingga jadilah negeri ini jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Engkau yang maha memberi pengampun dan Engkau yang memberi kami pemimpin yang mendatangkan berkah dan rakyat-rakyat yang bersatu satu dengan yang lain saling cinta karenamu ya Rabb. Datangkan saat itu di kehidupan singkat kami sehingga kami melihat dengan kedua mata ini bagaimana kami saling meminta kepadamu ya Rahman untuk keselamatan satu dengan yang lain, untuk ketenangan satu dengan yang lain, untuk keindahan satu dengan yang lain. Ya Dzal Jalali wal Ikram ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa lanudhifannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan buat mereka merasakan siksa kami yang kecil, tidak dengan siksa yang besar, agar mereka kembali kepada kami. Ya Rabb, kami telah kembali kepadamu, maka hindarkan kami siksaan terbesarmu. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Sungguh musibah apapun yang Engkau timpakan kepada kami tak sebanding dengan musibah besar di alam barzakh, tak sebanding dengan siksamu di yaumil qiyamah, tak sebanding dengan pedihnya siksamu di yaumil qiyamah. Ya Rabbi, selamatkan kami di saat itu ya Rabb. Tak ada yang dapat menyingkirkan semua siksamu melainkan dirimu, rahmatmu yang kami harapkan tatkala saat itu tiba dan datang. Ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la